Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil Amr bin As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Amr bin As radhiyallahu an untuk menyusul kaum muslimin ke satu peperangan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Amr bin As semoga mendapatkan ghanimah yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, maksud dari doa ini, ni'mal malus salih lil mar'i salih. Karena sebaik-baik harta itu harta yang berada dalam genggaman orang yang saleh. Apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini sesungguhnya menjadi motivasi bagi umatnya untuk semangat bekerja, mencari rizki yang halal, dan membuktikan dalam genggaman ia harta yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya menjadi harta terbaik. Dalam rangka mewujudkan mimpi ini, saya ingin mengajak kaum muslimin wal muslimat untuk mentafakuri beberapa poin. Poin pertama, Allah lah Ar-Razzaq. Allah lah yang maha pemberi rizki. Allah Subhanahu wa ta'ala berkalam, wa ka'ayyin min dabbah la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri. Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Ankabut ayat 60. Ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir berkata, Allahu yuqayyidu laha rizqaha ala dha'fiha wa yuyassiruhu 'alaiha fayab'athu ila kulli makhluqin minar rizqi ma yuslihu hatta dzarri fi qararil ard wa tayri fil hawa wal haitan fil ma. Allah lah yang menetapkan rizkinya sekalipun ia lemah, dan Allah memudahkan baginya jalan rizkinya. Untuk itu Allah mengirimkan bagi setiap makhluk sejumlah rizki yang diperlukannya, hingga bibit-bibit yang ditanam di dalam tanah, juga burung-burung yang ada di udara, serta ikan-ikan yang berada di laut. Poin yang kedua, berusahalah karena Allah, agar usaha yang kita lakukan bernilai ibadah. Ketika Rasulullah SAW ditanya apa pekerjaan terbaik, beliau bersabda, inna atyaba ma akala rajul min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik rizki yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri. Di kesempatan yang lain, ketika Rasulullah SAW ditanya dengan pertanyaan yang hampir sama, ayyul kasba'i atyaba, pekerjaan apa yang terbaik? Maka beliau berkata,
amalur rajul biyadi wa kullu bai'in mabrurin, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Ini memberi isyarat Islam itu memotivasi umatnya untuk semangat bekerja, memotivasi umatnya untuk berusaha menjadi pribadi yang mandiri. Ada satu kisah menarik ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an di masa-masa awal ia hijrah ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan ia dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Sa'ad bin Ar-Rabi pun memberikan tawaran yang menggiurkan pada Abdurrahman bin Auf. Ia siap membagi dua hartanya. Setengah untuknya, setengah untuk Abdurrahman bin Auf. Tapi dengan halus Abdurrahman bin Auf menolak tawaran ini. Beliau berkata, "Barakallahu laka fi ahlika wa malika." Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Dullani ala suq, tunjukkan kepadaku di mana letaknya pasar. Poin yang ketiga, ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, karena kita bekerja karena Allah, maka cukupkan dengan mencari rizki yang halal. Jangan pernah tergiur untuk mendapatkan dari sesuatu yang haram, karena sesuatu yang haram itu tidak menambah apapun kecuali bertambahnya dosa. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Ma min mu'min wala fajirin illa wa qad kataballahu ta'ala lahu rizqahu minal halal." Tidak ada seorang mukmin dan seorang fajir, seorang pendosa, kecuali Allah telah menetapkan rizki yang halal untuknya. Fa in sabara hatta ya'tiyahu atahu Allah ta'ala. Jika dia bersabar, niscaya Allah akan memberinya. Wa in jaza'a fatanawala syai'an minal haram naqasahu Allahu min rizqihil halal. Namun jika ia tidak sabar, kemudian ia tempuh cara yang haram, maka Allah akan mengurangi rizki halalnya. Ada satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW berkenaan dengan ini. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu. Yang berikutnya, poin penting bagi kita sebagai seorang muslim, harta yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita siogianya menghantarkan kita ke surga. Seringkali manusia mengklaim harta yang dimilikinya dengan berkata, mali mali, ini hartaku, ini hartaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innama lahu min malihi salasun. Harta yang sesungguhnya milik yaitu hanya 3. Ma'akala fa'afna, apa yang ia makan dan itu akan habis. Aula bisa fa'abla, apa yang ia pakai dan itu akan usang. Au a'ta faqnata, dan apa yang ia beri itu yang sebenarnya harta yang ia kumpulkan. Wa ma siwa dzalik fahuwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Adapun selain itu, maka harta itu akan pergi
atau ia meninggalkan untuk ahli warisnya. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan harta pada kita, maka gunakan harta itu bukan hanya sekedar untuk mewujudkan keinginan kita di dunia ini, karena kita tidak abadi di dunia ini. Kampung kita yang sesungguhnya adalah akhirat nanti. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu yang lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu, gunakan harta yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita untuk membangun kebahagiaan di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan pada salah seorang sahabiah, anfiki awin dahi awin fahi wala tuhsi fayuhsiyallahu alaiki. Bersedekahlah kamu, jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini motivasi bagi setiap kita untuk banyak bersedekah. Dan Rasulullah SAW mengingatkan, mana qasad sadaqatum mimmal. Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta kita. Bahkan justru harta yang sesungguhnya menjadi milik kita, yang akan memberi manfaat kepada kita di dunia ini dan di akhirat nanti, adalah harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan, harta yang kita keluarkan zakatnya. Oleh karena itu, Lazis Yasiruna Peduli mengajak kaum muslimin wal muslimat untuk gemar berinfak, rajin bersedekah, untuk tanggung jawab menunaikan zakat. Dan insya Allah kami siap menjadi mitra menyalurkan zakat, infak, sedekah Anda sekalian. Bersama Yasiruna, bersama Lazis Yasiruna Peduli, berbagi sepenuh hati untuk kebahagiaan hakiki. Ila liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.